Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Nah, alhamdulillah ya hari ini masih bisa bertemu lagi dengan kalian. Silakan KM-nya, Ahyar, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan Ahyar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi. Udah. Ya, sok. Terus apa lagi? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba dicek. Sudah rapi belum kelasnya? Sudah bersih belum? Masih ada sampah nggak di kanan kirinya? Coba dilihat. Nggak ada. Udah bersih ya? Nah, ya, kalau masih ada sampah silakan buang dulu ke tempat sampah. Nah, sambil ibu lihat, coba perhatikan. Yang pakai kerudung, coba kerudungnya dirapihin dulu. Yang bajunya belum dimasukin ke celana, yang laki-laki coba dimasukin dulu bajunya ke celananya. Coba dirapihin dulu ya. Dirapihkan dulu. Sudah? Kalau sudah silakan duduk kembali. Silakan dirapihkan duduknya. Sudah siap? Sudah siap memulai pembelajaran hari ini? Ya, Ibu akan anggap siap kalau semuanya sudah duduk rapi. Silakan duduk yang rapi. Nah, coba pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Tentang pecahan apa? Pecahan pecahan apa? Senilai. Ada yang masih ingat apa itu pecahan senilai? Nah, tapi sebelumnya, kalau masih belum ingat nggak apa-apa. Tapi kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Ya. Coba dilihat. Nah, coba diperhatikan ya. Kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Silakan menyanyinya dengan semangat. Nah, sebelum kita bernyanyi, silakan berdiri terlebih dahulu. Biar nyanyinya semangat ya. Siap? Siap. Kita bernyanyi dulu. Bernyanyi dengan semangat. Boleh kepalkan tangannya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Tutupin. Sekali lagi ya. Pancasila,
patriot proklamasi, bersedia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, alhamdulillah udah selesai. Silakan duduk kembali dengan rapi ya. Coba masih ingat nggak pembelajaran kita di hari kemarin? Ini pecahan berapa? 1/2. Kalau 1/2 itu senilai dengan apa? Dengan berapa? Ada yang tahu? Ya 1/2 atau setengah senilai dengan? Masih lupa? Masih lupa, nanti akan Ibu ingatkan lagi ya. Nah, untuk apa sih kita belajar tentang pecahan? Ada yang tahu? Boleh acungkan tangannya? Ayo. Nggak apa-apa, salah juga. Ada yang tahu? Kalau yang tahu, Ibu kasih hadiah. Ini sudah ada gambarnya. Kira-kira buat apa sih kita belajar tentang pecahan? Buat apa? Ayo. Buat menyamakan nilai. Buat apa lagi? Buat apa lagi? Ada yang tahu? Ayo, tidak usah takut salah. Ada yang tahu buat apa? Buat? Yang keras dong, nggak kedengeran. Mencerna. Nah, ini sudah Ibu tunjukin gambarnya ya. Nih, salah satu kegunaan pecahan itu misalnya kalian punya 1 buah pizza ya, atau misalkan punya 1 buah donat, atau misalkan punya jagung, atau punya ice cream, atau punya agar-agar misalnya ya. Kalian ingin berbagi sama teman yang lain, suka berbagi? Nah, ketika kalian membagikan barang yang kalian punya yang tadinya 1, lalu kalian bagikan ke teman-teman yang lain, nah itu yang potongan yang kalian berikan kepada teman-teman yang lain itu adalah termasuk pecahan ya. Jadi misalkan nih Anita punya donat 1 buah, terus Anita potong donatnya menjadi 4 bagian, dibagiin ke Deswita, ke Asifa, ke Afika. Nah, potongan-potongan donat yang dikasih ke Deswita, Astri, dan Afika itu merupakan apa namanya? Pecahan, begitu ya. Atau ketika kalian mau bikin bolu, mau bikin kue, nah itu semua dalam kegiatan sehari-hari kalian akan menggunakan pecahan. Kalian orang Islam semuanya? Nah, kalau kalian orang Islam, lebih jauhnya nanti kalian akan belajar tentang hukum waris. Nah, orang Islam harus pintar pecahan, karena nanti di hukum waris ada pembagian-pembagiannya, ya, ada pecahan-pecahan yang harus kalian kerjakan. Makanya kalau kalian orang Islam harus bisa nih belajar pecahan, ya, harus mengerti. Begitu. Untuk kenapa sih harus kita tahu tentang pecahan, itu tujuannya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, jadi pada hari ini kita akan belajar mengoperasikan penjumlahan 2 pecahan berpenyebut beda. Lalu kita akan menyimpulkan dua pecahan yang berpenyebut beda, dan kita akan menyelesaikan masalah penjumlahan berpenyebut beda. Begitu ya, ini untuk kegiatan hari ini. Nah, kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan berpenyebut beda. Tetapi karena tadi kalian masih belum ingat tentang pecahan senilai, nah silakan kalian simak dulu videonya. Kita nonton dulu ya. Anak-anak semua bertemu lagi dengan pelajaran matematika. Semoga kalian selalu sehat dan semangat ya dalam belajarnya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pecahan senilai. Pembelajaran dari video ini adalah siswa mampu menganalisis pecahan senilai.
Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang memiliki bilang dan penyebut. Nah, Contohnya adalah yang atas apa namanya? Yang bawah namanya? Itu harus diingat ya. merupakan bilangan penyebut. Lalu, apa itu pecahan senilai? Kelihatan yang belakang? Di sini ada dua orang anak, yaitu Dini dan Dini. Ini siapa? Dini dan Didi. Dini. Ini Didi. Kemudian ini adalah pizza milik Dini. Dan Nah, yang ini pizza milik Dini, yang itu Didi ya. Pizza milik Dini dipotong menjadi. Tolong ditutup pintunya. Coba-coba, ini pizza punya Dini dipotong menjadi berapa bagian? Berapa bagian? Ya, betul. Pizza milik Dini dipotong menjadi 2 bagian. Lalu yang sebelah sini adalah pizza milik Dini dipotong menjadi beberapa bagian. Berapa? Pizza milik Dini? Ya, betul. Pizza milik Dini dipotong menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian Dini memakan 1 potong pizza miliknya, di mana 1 potong pizza itu bernilai 1/2 bagian. Berapa ini? Di mana adalah 1 potong pizza yang dimakan dan bilangan 2 adalah total pizza yang dimiliki oleh Dini. Selanjutnya, ternyata Didi pun memakan 2 potong pizza miliknya. 2 potong pizza itu bernilai 2/4 bagian, di mana 2 adalah 2 potong pizza yang dimakan dan bilangan 4 adalah total potongan pizza yang dimiliki oleh Didi. Apabila kita bandingkan pizza yang dimakan oleh Dini yaitu 1/2 dengan pizza yang dimakan oleh Didi yaitu 2/4, memiliki ukuran yang sama besar, meskipun pizza yang dimakan Dini Sama nggak? tulis dalam bentuk Yang dimakannya sama besar? 2 dan yang dimakan oleh Didi Angkanya sama? 2/4. Beda. Nah, ini adalah bentuk pecahan yang berbeda, walaupun besarannya sama. Nah, 2 pecahan ini disebut pecahan senilai. Di mana dapat kita simpulkan bahwa pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama, tetapi dituliskan dengan bilangan yang berbeda. Begitu. Jadi apa pecahan senilai? Lalu ini adalah contoh lain dari pecahan yang memiliki nilai yang sama. Nih, contohnya ini. Ini adalah 1/2, di mana 1 kotak dibagi 2, besarannya akan sama dengan 1 kotak ini dibagi 4. Yang tidak dituliskan dalam bentuk pecahan adalah 2/4. Nih. Dan akan sama Bentuknya pula sama, dengan tapi 1 angkanya dibagi 8. berbeda. Dan yang dihasilnya adalah setengahnya atau 4/8. Dengan demikian 1/2 itu sama dengan 2/4 dan sama juga dengan 4/8, atau 1/2 senilai dengan 2/4, 2/4 senilai dengan 4/8, atau 1/2 senilai dengan 4/8. Lalu contoh selanjutnya, walaupun memiliki bentuk yang berbeda, yaitu di sini bentuknya lingkaran, tapi sama juga 1 lingkaran dibagi 2, 1 bagiannya adalah 1/2. Dan 1 lingkaran dibagi 4, di mana 1 bagiannya adalah 1/4. Dan jika digabung 2 bagian menjadi 2/4, akan senilai dengan 1/2. Lalu akan senilai juga dengan 1 lingkaran yang dibagi 8. Lihat ya, 1/2 senilai dengan berapa? 2/4. Senilai juga dengan berapa? 4/8. 4/8. Nah, begitu ya. Yang lainnya yaitu 1/3. Di mana di sini contohnya adalah dalam bentuk lingkaran. Lingkarannya dibagi 3, maka 1 bagiannya adalah 1/3. Lalu jika lingkarannya dibagi 6, maka 2 bagiannya atau 2/6 setara dengan atau senilai dengan 1/3.
Atau sebuah lingkaran yang dibagi 12, lalu yang dihasilkan adalah 4 bagian. Maka 4 per 12 ini adalah senilai dengan 2/6 dan senilai dengan 1/3. Apabila kita tuliskan dalam bentuk kolom adalah seperti ini. Pecahan 1/2 senilai dengan 2/4, 1/2 itu sama dengan 3/6, 1/2 sama dengan 4/8, 1/2 sama dengan 5/10, dan 1/2 sama dengan 6/12. Lalu 1/3 sama dengan 2/6, 1/3 sama dengan 3/9, 1/3 sama dengan 4/12, dan 1/4 itu sama Nah, dengan diingat-ingat ya. 1/4 sama dengan 3/12. Mungkin sekian video kali ini. Nah, udah. Jadi tadi 1/2 itu senilai dengan berapa? Yang bisa acungkan tangannya? Dengan berapa, Ahyar? Berapa? Senilai dengan 2/4. Lalu senilai juga dengan berapa? 4/8. Kalau 1/3 senilainya dengan apa? 2/6. Betul begitu ya. Nah, sekarang Ibu punya cerita nih. Ceritanya, Salihah mempunyai setengah potong pizza, sedangkan Salih mempunyai 1/4 potong pizza. Apabila pizza milik mereka dijumlahkan, kira-kira berapa sih besar pizza mereka berdua? Berapa? 3/4, betul tidak ya? Kita akan coba menjumlahkan yang tadi ya, Salih dan Salihah dengan sebuah kertas. Ibu akan bagikan kertasnya, silakan kalian nanti coba cari jawabannya dengan cara kertas ini. Kertasnya nanti dibagaimanakan sih? Nanti kita akan coba ya. Silakan, ini estafet ke teman yang belakang ya. Coba diestafetkan ke teman yang belakang. Ada lebihnya? Satu orang satu warna putih dan satu warna biru ya. Apa? Nih, satu orang dapat warna putih dan warna biru. Masing-masing satu lembar. Sudah? Sudah dapat semuanya? Sudah dapat semuanya? Sekarang coba ambil kertas warna putih. Sudah diambil? Sekarang kita lipat kertas ini menjadi 2 bagian. Harus sama besar ya. Kita lipat begini. Ini asalnya panjang. Kita lipat menjadi 2 bagian. Kita akan mencari pecahan berapa? Salihah punya berapa? 1/2 potong pizza atau setengah ya. Ini ibaratkan pizzanya milik Salihah. Kita bagi 2. Jadi satu bagiannya ini teh berapa? Satu bagian ini berapa? Nizam, satu bagian ini berapa berarti? 1/2. Jenny, berarti satu bagian ini berapa? 1/2. Betul. Ininya boleh disimpan dulu di depan kalian. Lalu kita akan menambahkan. Ini tadi milik Salihah. Yang putih ini milik siapa? Salihah. Salihah berapa pecahannya? 1/2. Nah, kita akan bawa pizzanya milik Salih. Kalau yang Salih berapa? 1/4. Nah, satu kertas biru ini kita akan bagi 4. Coba semuanya ambil kertas yang biru. Yang Salihah sudah disimpan yang putih ya. Kita ambil yang Salih. Ambil yang biru. Sudah diambil. Kita bagi 2 dulu kayak tadi. Kita akan bagi ini menjadi berapa bagian? 4 bagian ya, karena 1/4. Nih. Sudah dibagi 2 seperti ini? Harus sama besar ya? Sudah?
Harus sama besar setelah nah kalau cuman dibagi 2 berarti ini berapa? 1/4. 1/2. Tapi yang kita inginkan 1/4. Maka kertas ini kita akan bagi 4. Nah, kita akan lipat lagi. Ya. Lipat 2 lagi ke bawah. Ya. Mengerti? Sudah selesai? Sudah selesai melipatnya? Sudah. Coba kita buka lagi kertasnya. Kita buka lagi kertasnya. Dibuka lipatannya. Jadi ada berapa bagian? 4. Kalau kita mau satu bagian ini berarti 1/4. Kita lihat di sini ada bekas lipatannya. Berarti kalau nih, kalau segini tadi berapa? 1/4. Kalau segini berapa? 1/2. Selain 1/2 berarti segini juga berapa? Kan ini mah ada 4. Kalau 1/4 mah segini. 1/8. 4/4 mah semuanya. Kalau cuman segini berarti berapa? Berapa Raden Najib segini? 2/4. Nih, tadi milik Salihah berapa? 1/2. Kalau di sini jadi segimana milik Salihah teh? 2/4. Nah, betul. Tadi karena milik Salihah itu segini atau setengah, atau kalau kita ukur bandingkan dengan ini segini ya. Jadi ya. Nah, kalau dijadiin pizzanya milik Salih berarti segini teh berapa? 2/4. Kita jumlahin nih. Ini milik Salihah segini. Segini teh berapa? 2/4. Ditambah milik Salih teh segini ya. Milik Salih seberapa milik Salih? 1/4. Kalau dijumlahin 2 yang ini ditambah 1 yang ini jadi berapa? 5/4. Berapa? Kita lihat ada berapa? 1, 2. Jadi berapa? 3/4. Nah, karena keseluruhannya ada 4, sedangkan bagian yang terisinya ada 3. Jadi kalau dijumlahkan pizza milik Salihah dan pizza milik Salih yang segini, ya. Ini milik Salihah segini. Salihah kan segini, 2/4 ya. 2/4. 2/4 nih, kita sobekin dulu yang Salihah. Nih, ini yang Salihah. Nih. Salihah segini. Ya. 2/4 ditambah yang ini milik Salih segini sekotak. Berarti nggak apa-apa nggak? Udah, sudah disobek? Nah, sebegitu ya. Ini milik Salihah dan ini milik Salih ya. Jadi kalau dijumlahin jadi berapa? 3/4 karena milik Salihah kalau dibandingkan dengan milik Salih menjadi 2/4 ditambah 1/4 sama dengan berapa? 3/4. Sama dengan 3/4. Begitu ya. Jadi kalau misalkan ketemu yang soalnya beda diapain dulu? Ketemu soal penjumlahan pecahan. Pecahannya bentuknya beda. Penyebutnya beda, harus diapain dulu jadi? Diapain dulu? Yang jawab satu orang sambil acungkan tangan. Kalau misalkan kalian ketemu penjumlahan pecahan yang beda, penyebutnya harus diapain dulu? Silakan. Diapain? Disamakan. Yang disamakan penyebutnya atau pembilangnya? Penyebutnya. Penyebutnya. Atau bagian yang atas atau bagian yang bawah? Bawah. Yang bawah. Betul begitu ya. Nah, itu silakan disimpan dulu kertasnya. Perhatikan lagi ke depan. Nah, ini tadi ya. Ini tadi pizza milik Salihah. Nih. Ini pizza milik Salihah 1/2. Lalu kalau disamain penyebutnya per 4 jadi berapa? 2/4 atau 1/2 itu senilai dengan 1/4 ya. Jadi kalian cari bilangan yang penyebutnya sama. Begitu. Lalu setelah itu 2/4 ditambah 1/4 jadi berapa?
Nah, karena sudah disamakan penyebutnya, maka yang tinggal dijumlahkan apanya? Pembilangnya. Pembilang teh bagian yang bilangan yang atas atau yang bawah? Yang atas. Jadi kalau yang bawahnya penyebutnya ikut disamakan atau tidak? Ikut dijumlahkan atau tidak? Yang dijumlahkan atasnya aja atau bawahnya aja? Yang bawahnya ikut dijumlahkan? Tidak ya, betul. Silakan. Nah, kita akan bermain dulu. Permainannya apa? Nama permainannya adalah lakukan apa yang Bu Guru katakan. Ibu ulangi. Lakukan apa yang Bu Guru katakan. Ya. Contoh, misalnya gini. Bu Guru bilang pegang hidung. Bu Guru bilang pegang mata. Bu Guru bilang pegang alis. Bu Guru bilang dadah-dadah. Bu Guru bilang angkat jempolnya. Bu Guru bilang pegang telinga. Pegang hidung. Tadi siapa ngaku yang pegang hidung siapa? Betul salah kalau megang hidung? Salah. Kenapa salah? Nggak disuruh sama Bu Guru, kan lakukan apa yang Bu Guru katakan. Jadi kalau ada kata Bu Guru, maka kalian lakukan. Tapi kalau Bu Guru nggak nyuruh, berarti tidak usah dikerjakan. Begitu ya. Kita coba sekali lagi. Coba Bu Guru bilang pegang hidung. Bu Guru bilang pegang bibir. Bu Guru bilang pegang telinga. Bu Guru bilang acungkan jempolnya. Bu Guru bilang pegang telinga. Bu Guru bilang pegang alis. Bu Guru bilang pegang hidung. Pegang mata. Iya, betul semua ya sekarang ya. Silakan tepuk tangan untuk kita semua. Sudah ya, kita fokus lagi. Sudah kita fokus lagi ya. Nah, coba sudah mengerti kan konsep menjumlahkan pecahan yang berpenyebut beda? Mengerti ya? Tadi harus diapain dulu penyebutnya? Disamakan, begitu ya. Untuk selanjutnya, untuk menjumlahkan pecahan yang berpenyebut tidak sama, dapat dilakukan dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Yaitu menyamakan penyebut pecahan dapat dilakukan dengan mencari KPK dari penyebut pada bilangan pecahan yang akan dijumlahkan. Jika penyebutnya sudah sama, maka jumlahkan pembilangnya sedangkan penyebutnya tetap. Begitu ya. Contoh yang pertama, kita akan menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Contohnya, tadi yang salih dan salihah, ya. Berapa? 1/2 Ya, itu soalnya. Kalian udah tahu jawabannya berapa? Udah. Berapa jawabannya? 3/4. Berapa jawabannya? 3/4. Berapa? 3/4. Iya, tadi kita sudah cari bersama, jawabannya adalah 3/4. Tapi itu dengan tadi gambar ya. Ya, dengan tadi kertas ya carinya ya. Kalau carinya dengan cara mencari bilangan kelipatan gimana sih? Apakah sama hasilnya? Nah, kita akan buktikan. Yang pertama adalah kita akan cari kelipatan dari berapa dan berapa? 2. Dari 2 dan nah, kita cari kelipatan dari 2 adalah berapa? Bacakan. 10. Betul. Selanjutnya, Rizky, coba kelipatan dari 4 berapa? Nah, setelah dicari kelipatannya diapain? Disamakan? Ya, cari bilangan yang sama. Tapi yang paling kecil, kalian menemukan bilangan yang samanya berapa aja? 4, terus?
8 ya. 4 ada di kelipatan 2 dan ada di kelipatan 4. 8 ada di kelipatan 2 dan ada juga di kelipatan 4. Lalu yang mana yang harus dipilih? Yang harus dipilih adalah bilangan 4 ya. Cari yang terkecilnya. Nih, bilangan 4 yang akan kita pilih. Lalu kalau kita sudah tahu nih bilangannya, penyebutnya harus dijadiin penyebut 4. Lalu harus diapain? Lihat dulu, ada penyebutnya yang belum penyebut, ada yang bilangan yang belum penyebutnya 4. Yang mana? Yang 1/2. Maka yang 1/2 kita akan rubah dulu menjadi bilangan per 4. Begitu. Ya, diapain? 1 kali 2. Nah, kita akan cari 2 dikali berapa yang hasilnya 4? 2 dikali 2 hasilnya? Nah, begini ya. Kan kita akan samakan 1/2 jadi bilangan per 4. Nah, kita akan carinya dengan 2 dikali berapa sih yang hasilnya 4? Dikali 2. Karena bawahnya dikali 2, maka yang atasnya pun harus dikali 2. 1 dikali 2 berapa? 2. 2 dikali 2 jadi? Nah, jadi bilangan 1/2 itu sekarang sudah jadi 2/4. Nah, kalau sudah disamakan penyebutnya lalu diapain? Lalu diapakan kalau sudah disamakan? Dijumlahkan. Yang dijumlahkan pembilangnya atau penyebutnya? Pembilangnya. Nah, jadi seperti ini nanti. Nah, 2/4, karena ini tadi 1/2 ya. Nih, ini tadi 1/2. Kita ganti jadi 2/4. 2/4 ditambah 1/4 jadi 3/4. Hasilnya ternyata 1/2 ditambah 1/4 itu hasilnya adalah? Apakah sama dengan percobaan kalian menggunakan kertas tadi? Sama ya, artinya kalau kalian menggunakan kertas ataupun dengan hitungan, itu akan sama. Menurut kalian lebih mudah dengan kertas atau dengan hitungan? Dengan kertas? Nanti berarti selama kalian ujian harus ada kertas? Harus bawa-bawa kertas? Ya? Nanti Randi setiap ujian ada soal pecahan, Randi mau bawa kertas 10 lembar gitu, mau? Enggak ya. Jadi walaupun bisa lebih mudah dengan kertas, tapi kita harus bisa nggak dengan cara berhitung seperti ini? Harus bisa nggak? Harus, karena kalau kalian bisanya hanya dengan kertas, nanti kalian pas ujian harus bawa-bawa kertas terus, mau? Ketika nanti PAS harus bawa kertas. Ketika nanti ada soal tentang pecahan lagi di PAT, nanti harus bawa-bawa kertas lagi, mau? Terus setiap satu soalnya harus nyobek-nyobekin kertas, mau? Enggak, jadi kalian harus bisa enggak dengan cara seperti ini? Harus, biar nanti kalau ujian lagi tidak usah pakai kertas. Karena ternyata sama, mau pakai kertas atau mau pakai hitungan, hasilnya sama atau beda? Sama ya. Tapi nanti akan lebih mudah dengan mana? Dengan ini, karena nanti nggak bawa-bawa kertas lagi ya. Randi, mengerti? Iya, begitu. Bisa dilanjutkan? Selanjutnya kita akan melakukan contoh ya. Kita akan mengerjakan contoh penjumlahan pecahan. Ya, pecahan yang biasa, yang tadi 1/2 atau 1/4 dengan pecahan campuran ya. Jadi kalau pecahan campuran itu gimana sih? Nah, contohnya ini. 1/5 adalah pecahan biasa dan 2 ditambah dengan 2 1/3 ya. 2 1/3 itu pecahan campuran. Kenapa disebut pecahan campuran? Nah, betul, karena ada bilangan yang bukan bilangan pecahan ya, atau bilangan asli, makanya disebutnya pecahan campuran karena dicampur antara bilangan pecahan dan bilangan asli. Begitu ya, mengerti? Nih, kalau udah dapat soal yang ini 1/5 ditambah 2 1/3. Dika, penyebutnya sudah sama atau belum, Dika? Belum. Kalau penyebutnya belum sama, harus diapain dulu, Deswita? Disamakan dulu apanya? Penyebutnya.
berarti Febri, kalau ini berarti harus dicari kelipatan dari berapa dan berapa. Nah, harus dicari kelipatan 5 dan kelipatan 3. Coba Raden Najib. Kelipatan 5 itu bilangan berapa aja? 5, 10, 15, 20, 25. Itu bilangan kelipatan 5. Selanjutnya Firman. Kalau bilangan kelipatan 3 teh berapa aja? Iya, betul. 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan 21. Kalau kita sudah tahu nih, kalau kita sudah mencari kelipatan dari kedua bilangan, lalu diapain lagi? Diapakan? Nah, dipilih bilangan yang sama. Bilangan yang samanya ada berapa aja? 15. Ada yang lain? Nah, kalau diteruskan kalian akan menemukan lagi bilangan yang sama. Tapi kalau sampai saat ini adalah bilangan yang samanya berapa? Berapa? 15. Betul. Jadi 1/5 itu udah jadi per 15 belum, Febri? Belum ya. 1/3 juga belum. Makanya selanjutnya kita akan apa? Diapakan? Disamakan dulu penyebutnya. Betul ya. Nah, kita akan samakan dulu penyebutnya. Nih, 1/5 dan 1/3 kita akan dirubah dahulu menjadi pecahan berpenyebut berapa? Berpenyebut sama. Yang samanya berapa? 15 ya. Nah, gimana caranya, Randi? Gimana caranya disamakan penyebutnya teh? Dikali, betul. Dikalinya dikali berapa, Rizky? Dikali sama? Nah, kita akan cari 5 dikali berapa yang hasilnya 15? Berapa? Nah, bilangan 1/5 ini kita akan buat menjadi per 15. Makanya harus dikali berapa? 3. Karena penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya harus dikali berapa, Randi? Harus dikali berapa pembilangnya? 3. Jadi hasilnya berapa? 3/15 ya. Begitu. Itu untuk 1/5 menjadi 3/15. Selanjutnya, kalau yang 1/3, 3 harus dikali berapa untuk hasilnya jadi 15? Dikali 5. Kalau 3-nya dikali 5, maka satunya harus dikali berapa? 5. Dikali 5. Berarti 1 dikali 5 berapa, Astri? 5. Kalau 3 dikali 5? 15. Berarti bilangan 1/3 itu sama dengan bilangan 5/15. Begitu ya. Sudah sama penyebutnya? Sudah. Kalau penyebutnya sudah sama, diapakan lagi? Betul. Firman, diapain? Dijumlahkan. Yang dijumlahkannya apa, Deswita? Yang atas atau yang bawah? Yang atas atau yang bawah? Yang atasnya saja, yang bawah tidak usah dijumlahkan ya. Jadi seperti ini. Nih, 1/5 ditambah 2, 1/3 itu menjadi 3/15 ditambah 2, 3/15. Ya, jadi 2 ditambah, nah ini hasilnya menjadi 2, 5/15. Begitu ya? Mengerti? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak? Silakan disimpan kertasnya, tidak dimainkan ya. Selanjutnya kita akan menjumlahkan pecahan biasa. Kita akan menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Contohnya apa dengan apa? Nih, yang ini contohnya, soalnya adalah 1/4 ditambah 2 1/2. Kita akan jumlahkan yang ini. Ada
bilangan aslinya ada berapa sama berapa? Yang bukan bilangan pecahannya berapa sama berapa? 1 dan 2. Nah, itu bisa langsung saja nanti dipindahin ya, seperti ini nih. 1 langsung ditambah dengan 2. Yang pecahannya kita baru jumlahkan juga dengan pecahan. Ini penyebutnya sudah sama atau belum? Belum. Kalau belum sama harus diapakan dulu? Harus disamakan dulu. Berarti penyebutnya kita akan cari KPK dari 4 dan 2. Nah, KPK dari 4 dan 2 itu adalah 4. Makanya yang sudah 1/4 tidak usah dirubah penyebutnya. Kita akan rubah yang 1/2. Dikali berapa untuk jadi perempat? Kali 2 ya. Satunya dikali 2, 2-nya dikali 2. Yang ini. Jadi bilangan 1/2-nya kita rubah menjadi 2/4 ya. Nah, ini 1/2-nya langsung 1 dan 2-nya kita langsung jumlahkan menjadi 3. Ditambah 1/4, ditambah 1/2. 1/2-nya kita rubah jadi berapa? 2/4. Seperti ini ya. 1/4 ditambah 2/4 jadi 3. 1 ditambah 2 3/4. Jadi seperti ini. 3/4. Begitu ya, mengerti? Selanjutnya kita akan melakukan kerja kelompok. Silakan nanti kalian duduknya bergabung dengan kelompoknya. Ini kelompoknya Ibu bacakan ya. Kelompok 1 ada Anita, Ahyar, Dika, Firman, dan Randi. Nanti duduknya di sebelah sana ya. Untuk kelompok 2 Afika, Astri, Raden Najib, Rizky, dan Jenny. Nanti duduknya di sebelah sini. Lalu kelompok 3 ada Deswita, Febri, Nizam, Mugiana, dan Repan. Duduknya di sebelah sana. Ya, nanti kalian akan mengerjakan sebuah tugas. Nanti Ibu akan bagikan. Nah, kalian akan mencari jawaban dari soal-soal yang Ibu berikan. Tapi langkah-langkahnya adalah seperti yang tadi ya. Kalau tadi mengerjakan penjumlahannya, tapi sekarang kalian akan Ibu berikan soal cerita seperti Salih dan Salihah. Silakan diisi, diketahui, ditanyakan, lalu dijawab. Silakan kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian untuk mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan. Mengerti? Ya, kalau sudah mengerti, silakan kertasnya disimpan di dalam tas. Membawa pensil dan silakan bergabung dengan teman-temannya. Membawa alat tulis ya, boleh pensil, boleh pulpen. Silakan bergabung dengan teman-teman kalian. Hati-hati ada kabel. Silakan berkelompok, duduknya mejanya disatukan ya. Nih, silakan diisi identitasnya ya, kelompok berapa dan siapa saja anggotanya. Silakan diisi terlebih dahulu. Ya. Lalu dikerjakan. Waktu berdiskusinya hanya 10 menit. Jadi silakan digunakan untuk berdiskusi ya, bukan untuk mengobrol. Sekarang silakan diisi dulu. Sudah ditentukan sekretarisnya? Sudah. Kelompok ini siapa yang menulis? Randi. Yang ini siapa yang menulis? Febri. Yang ini? Afika. Untuk presentasinya nanti siapa kelompok ini? Anita. Kalau kelompok ini siapa nanti yang akan presentasi? Deswita. Kalau kelompok ini? Astri. Oh, jadi yang nulis Afika, yang presentasi Astri. Yang lainnya silakan membantu untuk berdiskusi ya, cara mengerjakan soalnya mau seperti apa. Sudah diisikan identitasnya? Sudah? Ditulis diketahuinya ya, lalu nanti ditanyakannya seperti apa. Cara menjawabnya seperti yang Ibu jelaskan. Ya, dicari dulu kelipatannya.
Selanjutnya, kelompok ini sudah sampai mana? Baru dibaca, Bu. Yo, silakan. Ada kan? Sudah. Waktunya hanya 10 menit ya. Harap diperhatikan waktunya hanya 10 menit. Silakan digunakan waktunya sebaik mungkin. Ibu akan berkeliling untuk sambil menilai kalian. Ya, waktunya 3 menit lagi. Waktunya 2 menit lagi. Ada kelompok yang sudah selesai? Belum ya? Sampai mana? Ada kesulitan? Ini tinggal menjawab ya. Ya, silakan dijawab. Bu, kayak Ya, kayak yang tadi Ibu jelaskan ya. Sudah selesai? berapa? Sebelah sini. Sama dengan Sudah? sama dengan 3/4. Ya, betul. Diskusi ya dengan teman-temannya ya. Terus itu nomor 2. Ya, sudah habis waktunya. Silakan dikumpulkan. Nah, yang mau presentasi siap-siap dipresentasikan ya. Yang mau presentasi nanti Ibu akan panggil dimulai dari kelompok 1 ya. Ya, yang presentasi nih biar kedengaran. Dibacakan soalnya dan jawabannya. Yang lain silakan disimak ya, tidak mengobrol. Nah, di sini kelihatan Anitanya? Yang lain boleh memberi masukan kalau Anita ada yang salah ya. Silakan Anita. Nomor 1. Andi dan Anang membuat sirup. Andi memiliki gula 1/4 kg gula. Kemudian Anang membeli lagi 1/2 kg. Berapakah jumlah seluruh gula yang mereka miliki? Diketahui Andi 1/4, Anang 1/2. Ditanyakan, berapakah jumlah seluruh gula yang mereka miliki? Jawab, 1/2 ditambah 1/4 sama dengan 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Nomor 2. Jawabannya jadi yang pertama berapa? 1/2 ditambah 1/4 sama dengan 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Betul jawabannya? Betul. Kita lanjutkan ke nomor 2. Langsung bacakan saja, diketahui, ditanyakan, dijawab. Diketahui terigu 1/3 kg dan telur 3/4 kg. Ditanyakan, berapakah total berat belanja Ibu? Jawab, 1/3 ditambah 3/4 sama dengan 1/4/12 ditambah 1/12 sama dengan 1/13/12. Nah, kata Anita jawaban nomor 2 itu adalah 1/13/12. Apakah betul? Semuanya sama jawabannya?
Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Disamakan dahulu penyebutnya. Soalnya apa? Tulislah kesimpulanmu tentang cara melakukan penjumlahan pecahan berbeda penyebut. Jawabannya? Disamakan dahulu penyebutnya, dibagi, dikali, ditambahkan, lalu dijumlahkan pembilangnya. Nah, begitu kata Anita. Ya, terima kasih untuk Anita. Kita tepuk tangan buat Anita dulu. Ya, terima kasih ya Anita. Selanjutnya kelompok 2 itu oleh Astri ya. Silakan Astri ke depan. Di sini aja. Yang lainnya boleh, kalau ada masukan boleh langsung angkat tangan ya. Nomor 1, Andi dan Anang membuat sirup. Langsung aja diketahui, ditanyakan, dijawab. Diketahui Andi 1/4 kilogram, Anang 1/2 kilogram. Ditanya berapa jumlah seluruh gula yang mereka miliki. Jawab 1/2 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. 1 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Nah, kata Astri jawaban nomor 1 3/4. Apakah betul? Betul? Betul. Lanjutkan nomor 2 Astri. Diketahui terigu 1/3 kilogram, telur 3/4 kilogram. Oh, jadi jawabannya Jawabannya yang ini? Langsung saja, berapa jawabannya? di 13/12. 1/13. 1/13/12. Iya, kata Astri jawaban nomor 2 1/13/12. Apa betul? Tidak, jawaban Astri betul tidak? Oh, ya, ngobrol ya, silakan disimak. Selanjutnya yang terakhir baca soalnya dan jawabannya. Tuliskan kesimpulan tentang cara melakukan penjumlahan pecahan berbeda penyebut. Disamakan dahulu penyebutnya, lalu dijumlahkan pembilangnya. Sudah? Apakah betul jawaban Astri? Oh, kita beri tepuk tangan buat Astri. Selanjutnya, silakan teman. Hati-hati ada kabel. Ini punya dibaca saja, diketahui, ditanyakan, lalu dijawab ya. Nih. Ibu yang ininya ibu. Dari sini, dari soal nomor 1. Yang lainnya silakan. Andi dan Anang akan membuat sirup. Andi memiliki gula 1/4 kilogram gula. Kemudian Anang membeli lagi 1/2 kilogram. Berapakah jumlah seluruh gula yang mereka miliki? Diketahui Andi 1/2 kilogram, Anang 1/2 kilogram. Ditanyakan berapakah jumlah seluruh gula yang mereka miliki. Jawab 1/2 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Ibu akan membeli kue. Stop, langsung aja diketahui, langsung aja jawabannya. Ini. Jawab 1/3 ditambah 3/4 sama dengan 1/4/12 ditambah 9/12 sama dengan 2/1/12. Begitu, lalu yang ketiga silakan dibaca soal dan jawabannya. Tulislah kesimpulanmu tentang cara melakukan penjumlahan pecahan berbeda penyebut. Disamakan dahulu penyebutnya, lalu dijumlahkan pembilangnya. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan buat Rita ya.
Nah, untuk selanjutnya kita sudah melakukan diskusi kelompok ya. Sudah presentasi juga. Lalu ayo kita simpulkan pembelajaran hari ini. Dika, yang lain. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Apakah hari ini kita sudah belajar apa saja? Matematika. Acungkan tangannya yang mau jawab. Selain matematika kita belajar apa lagi? Acungkan tangannya. Apa Randi belajar apa lagi? Tadi di video Ibu menjelaskan tentang apa? Pecahan apa? Senilai, betul. Selanjutnya, siapa yang mau mengacungkan tangannya? Apa? Anita, silakan. Nah, pecahan berpenyebut beda. Cara mengerjakan pecahan berpenyebut beda, langkah yang pertamanya diapakan dulu penyebutnya? Disamakan penyebutnya. Setelah penyebutnya sama, diapakan? Dijumlahkan. Yang dijumlahkannya apanya? Yang dijumlahkan penyebutnya? Pembilangnya, betul ya. Setelah itu, sudah ya ditemukan jawabannya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Perasaan kalian setelah belajar? Semakin pusing atau semakin tercerahkan? Ya, alhamdulillah. Senang dengan pembelajaran hari ini? Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita berdoa, silakan kalian kerjakan dahulu tugasnya ya. Ada soal yang harus kalian kerjakan, waktunya 5 menit. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya hanya 5 menit ya. Silakan dikerjakan. Ya. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Dikerjakan, silakan dikerjakan. Waktunya hanya 5 menit ya. Ya, 3 menit lagi. Bisa? Ya, sok dikerjakan. Jangan lupa dijawab, diketahui, ditanyakan, dijawab ya. Kalau yang sekarang mengerjakannya masing-masing ya. Sudah tidak berdiskusi lagi dengan kelompoknya. Sudah habis? Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan kertasnya. Hati-hati ada kabel, hati-hati ada kabel. Boleh titip ke teman ya, ngumpulinnya.
silakan dikumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan. Sudah semuanya dikumpulkan? Nah, silakan boleh. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Hari ini kelompok yang terbaik dari mulai saat diskusi, saat mengerjakan, dan saat presentasi itu jatuh kepada kelompok 1. Silakan Ibu kasih 2 bintang, nanti silakan ditempel bintangnya ya. Kita tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, untuk kelompok-kelompok yang lainnya jangan patah semangat. Di pertemuan selanjutnya kita harus lebih baik lagi ya. Semoga di pertemuan selanjutnya kalian juga bisa dapat bintang yang terbaik. Begitu untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita istirahat. Silakan yang duduknya rapi boleh istirahat. Nah, kelompok yang sudah rapi adalah kelompok 3. Boleh istirahat duluan. Jangan lupa disiapkan. Boleh. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang mengurangi, atau kita akan belajar pengurangan pecahan berpenyebut beda ya. Harap disiapkan dari rumah, boleh baca-baca terlebih dahulu. Selanjutnya yang boleh istirahat adalah kelompok 1 dan kelompok 3. Silakan boleh keluar.